Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Tuhan seluruh alam. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menjalankan perintahnya, kewajiban sholat Jumat di masjid ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan hingga pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kehidupan ini, setiap insan tidak mungkin sendirian. Mereka pasti berinteraksi dengan banyak dan berbagai pihak di luar dirinya. Tanpa mengadakan hubungan, tidak mungkin kebutuhan jasmani dan rohani dapat dipenuhi. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hubungan pun berlaku tidak hanya dengan sesama makhluk, tapi tiap insan yang beriman akan selalu menyadari adanya relasi vertikal, yakni antara Allah dan hambanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, adanya hubungan vertikal antara Allah dan hambanya biasanya di dalam Islam disebut dengan hablum minallah. Ada hubungan horizontal, ada yang vertikal. Relasi yang mengarah ke atas itu bermakna hubungan antara manusia dan Allah Ta'ala. Dalam bahasa agama, hal itu diistilahkan sebagai hablum minallah. Seorang mukmin akan menyadari pentingnya hablum minallah dengan cara menjaga keyakinan tauhid dan ibadahnya. Karena itu kaitannya terutama adalah kesalehan ritual. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat, "Tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya?" Lantas beliau bersabda, yaitu hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi salah satu indikasi bahwa kebaikan
kebenaran hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Akhir-akhir ini di media sosial, sebagian umat Islam barangkali sedikit, menurut perasaan kita sedikit, tapi menurut bahasa agama bisa menggugurkan seluruh amal ibadah kita ketika kita percaya kepada barangkali momen beberapa bulan yang lalu adanya pawang hujan. Itu mengindikasikan bahwa hablum minallah, hubungan kepada Allah kurang begitu baik. Indikasi kebaikan hubungan manusia dengan Allah adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hablum minanas. Hubungan ini bermakna horizontal. Maksudnya relasi antar sesama manusia, jangkauannya bukan hanya yang seiman. Terhadap orang yang berlainan agama pun relasi tersebut hendaknya terjalin dengan kesalehan sosial, dapat timbul dari kebiasaan menjaga hablum minannas. Contoh sederhana saja, yakni berbuat rukun dengan tetangga, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibihi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk berbuat baik terhadap sesama manusia yang disebutkan di atas, tapi punya indikasi bila hubungannya itu baik. Indikasinya diantaranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udman. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan berbuat dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berbuat baik atau hablum minallah, kemudian hablum minannas, maka ajaran Islam juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Bagaimanapun, tiap orang memiliki kekhasan individual. Bahkan tidak ada sidik jari yang sama antara orang per orang. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memperhatikan hak dan kewajiban. Tubuh pun memiliki hak yang mesti dipenuhi. Misalnya, hak konsumsi makan dan minuman yang halal lagi baik, atau halalan thayyiban. Suatu sajian mungkin saja halal dan memuaskan rasa lapar, namun kita perlu pilah dan pilih juga agar sistem pencernaan dapat menerimanya tanpa rasa sakit yang datang kemudian. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi salah satu indikasi berbuat baik kepada diri sendiri adalah memperhatikan hak-hak anggota tubuh kita, memperhatikan apakah yang kita konsumsi selain halal dan baik juga bermanfaat bagi tubuh.
Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi maka akan mendatangkan penyakit di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa bashir Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasolat ainum binadorin wa udhunum bi khobar amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhuhar wa ma baton wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna wa amarakum bim amri bada'i binafsih wa thani bi malaikatil musabbihati bil qudsih faqala ta'ala walam yazal qailan alimah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kiranya ketika hubungan baik itu masing-masing saling berkaitan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Hablum minallah diindikasikan bahwa ketika seorang hamba berbuat baik kepada Allah, maka kita tidak boleh mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Kemudian mensekutukan Allah bisa berarti menyembah kepada selain Allah, bisa juga minta bantuan kepada selain Allah, karena mungkin rasa sayangnya kita kepada barang atau rasa ketidaktahuan kepada kita akan hal tersebut. Sebagai contoh, misalnya ketika kita kehilangan barang atau anggota keluarga kita 2 atau 3 hari tidak pulang ke rumah, minta tolong teman atau manusia boleh, tapi ketika kita meminta tolong kepada orang, barangkali dukun atau bahasa harusnya paranormal, maka hal itu sudah mencederai hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator kebaikan hubungan sesama manusia, maka tidak asal mengiyakan kemauan teman karena takut mengecewakan hati sesama teman atau sesama manusia, maka indikator kebaikannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kemudian indikator berbuat baik kepada diri sendiri, hendaklah kita selalu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dari mana asalnya, halal atau haram. Halal barangnya bisa jadi dampaknya kurang baik karena tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, mengakhiri khutbah ini, kita renungkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sahih radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menjauhinya, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan karena penentangan mereka terhadap nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pada kesempatan kali ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, teguhkanlah kami dalam keislaman, takdirkanlah kami husnul khotimah di akhir kehidupan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan kami sanggup untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu yang salah dan sanggup kami menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.